Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin, malam ini 20 Rabiul Akhir 1442 kita lanjutkan pengajian fikih kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Malam ini kita masuk bab baru, yaitu qala al-muallif rahimahullahu taala babul wudu, bab tentang berwudu. Hukumnya wudu adalah wajib apabila kita ingin melakukan salat sementara kita dalam kondisi hadas. Adapun kalau kita masih suci, maka hukumnya berwudu adalah sunnah, sehingga tidak wajib seseorang berwudu sebelum salat apabila dia masih suci. Dan sebaiknya meskipun kita masih suci, tetapi kalau kita ingin salat fardu yang berikutnya, paling bagusnya kita berwudu lagi. Hadis menyebutkan man tatahhara ala tuhrin, barang siapa yang berwudu padahal masih suci, kutiba lahu 10 hasanat, dicatat baginya 10 pahala. Ini hadis derajat sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih, karena memang satu amalan dilipat gandakan menjadi 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas apa saja yang wajib pada saat berwudu. Qala rahimahullah, yajibu wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap orang yang mukallaf, ayyusammiya, untuk membaca bismillah idza dzakara, apabila dia ingat. Jadi sebelum berwudu wajib bismillah, tapi wajibnya kalau ingat. Kalau tidak ingat maka dimaafkan, karena memang Allah itu Maha Pemaaf. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan. Allah memaafkan untuk umatku salah yang tidak sengaja dan lupa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kewajiban yang kedua, wa yatamatmat, dia berkumur-kumur. Kewajiban yang ketiga, wa yastansyiq, dia istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung. Dalilnya adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, idza tawadda'ta famadmid. Insyaallah hadisnya ada di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, ini ada hadisnya, riwayat Abu Dawud. Idza tawadda'ta, apabila engkau berwudu, famadmid, maka berkumur-kumurlah. Meskipun berkumur-kumur ini tidak disebutkan di dalam ayat tentang berwudu, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 5, tetapi karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah wajib, karena hukum asal perintah adalah wajib. Ini menurut pendapat Imam Syaukani. Kewajiban keempat, thumma yaghsilu, kemudian membasuh jami'a wajhi, seluruh wajahnya. Area wajah dari kanan ke kiri batasnya adalah telinga sampai telinga. Dari atas ke bawah batasnya adalah dari tempat terbitnya rambut, munculnya rambut, sampai dengan dagu. Ini adalah area wajah, semuanya wajib dibasuh. Thumma, kemudian yadaihi, membasuh kedua tangannya, ma'amir faqaihi, bersama kedua siku-sikunya. Nah, siku-sikunya harus kena. Sunnahnya membasuh siku-siku itu adalah airnya diputar pada siku-siku tersebut supaya semuanya terkena air. Dalam hadis yang disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani, karena adalah Nabi idza tawaddaa, apabila berwudu, adarul ma, beliau memutar air ala mirfaqaihi, pada kedua siku beliau. Ini hadis riwayat Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, jadi diputar begini. Seandainya tidak diputar, ya tidak apa-apa. Yang penting siku-sikunya itu basah dengan air. Kemudian yang keenam, tsumma yamsahu, kemudian mengusap ra'sahu, kepalanya, ma'a udhunaihi, bersama kedua telinganya. Jadi mengusap kepala ini termasuk telinga. Meskipun di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan telinga. Allah hanya mengatakan famsahu biru'usikum. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Bukan ayat 5 ya, ayat 6. Famsahu, usapkanlah. Wamsahu, usaplah biru'usikum, kepala kalian. Nah, Allah tidak menyebutkan telinga. Tetapi kenapa beliau Imam Syaukani mengatakan wajib juga diusap telinganya? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-udhunani minar ra'si. Dua telinga itu termasuk dari kepala. Nah, maka Allah hanya menyebutkan kepala, sudah otomatis termasuk telinga, ini wajib untuk diusap. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Cara mengusapnya disebutkan dalam hadis yang lain bahwa jari telunjuk dimasukkan pada bagian lubang telinga, kemudian jari jempol ini disentuhkan pada luar telinga, dari bawah ke atas begini. Nah, ini sudah selesai mengusap telinga. Beliau mengatakan wa yujzi'u, dan boleh saja mashu ba'dihi, mengusap sebagian kepala. Jadi tidak harus dari depan sampai belakang. Dari terbitnya rambut depan sampai terbitnya rambut belakang, tidak harus begitu. Sebagian boleh. Tetapi kalau diusap sebagian kepala, wal mashu 'alal imamah, ditambah mengusap sorban. Jadi misalnya kita pakai peci, maka dibuka sedikit, kemudian diusap yang terbuka ini, kemudian dilanjutkan diusap pada pecinya. Ini boleh. Demikian juga para wanita. Para wanita, ibu-ibu pada masa musim dingin seperti ini malas untuk melepas jilbab misalnya, maka boleh berwudu dalam kondisi masih pakai jilbab, tinggal dibuka sedikit bagian kepalanya, kemudian diusap pada yang terbuka, kemudian dilanjutkan pada area jilbab. Kalau Nabi pakainya surban, kalau kita orang Indonesia pakainya peci, hukumnya sama aja. Meskipun sebagian ulama membedakan antara peci dengan surban. Kemudian kewajiban yang ketujuh, thumma yaghsilu, kemudian membasuh rijlaihi, kedua kakinya, ma'al ka'bain, bersama kedua mata kaki. Walahu, dan dia boleh al-masah, mengusap, alal khuffain, pada kedua sepatunya saja. Jadi kalau kita memakai sepatu, boleh tidak melepas sepatu ketika berwudu, tapi cukup diusap. Tetapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika kita memakai sepatu tersebut, kita sudah suci dari hadas dulu. Nah, baru suatu saat setelah kita pakai kemudian batal, maka boleh tidak melepas sepatunya, hanya mengusap bagian atas dari sepatu, diusap satu kali aja. Bagian bawah dari sepatu nggak usah diusap. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai sepatu dan tidak melepas sepatunya ketika berwudu, beliau hanya usap bagian atas. Karena itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya agama Islam itu tidak diambil dengan nalar atau akal, tetapi diambil dengan dalil Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", kalau agama itu diambil dengan nalar, lakana asfalul khuffi, sungguh bagian bawah dari sepatu, aula bil mashi, lebih berhak diusap, min a'lahu, daripada bagian atas. Karena yang kotor adalah bagian bawah sepatu. Tetapi ternyata ketika kita tidak melepas sepatu ketika wudu, justru yang diusap bagian atas saja. Nah, ini dalil bahwasanya agama tidak diambil dengan nalar, tetapi diambil dengan dalil. Maka kita harus paham Quran, Sunnah, supaya kita mengamalkan agama kita berdasarkan dalil. Kewajiban ke-8, wala yakunu wudu'an syar'iyyan, tidak akan menjadi wudu yang disyariatkan oleh Allah illa bin niyyah, kecuali kalau disertai dengan niat. Jadi seandainya ada orang yang dia melakukan seperti wudu dari awal sampai akhir, ya berkumur-kumur, ya membasuh kaki, tapi dalam hatinya tidak ada niatan sama sekali untuk berwudu, nah, maka ini tidak sah wudunya karena belum meniatkan. Dalilnya adalah hadis yang umum di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu
binniyati. Sesungguhnya tiada lain sahnya amalan itu dengan niat. Kalau tidak ada niat tidak sah. Atau misalnya ada orang yang bangun tidur tapi dalam posisi ngelindur, bangunnya bangun ngelindur. Dalam mimpinya dia berwudu dan dia betul-betul berwudu. Nah, setelah selesai berwudu baru bangun, baru sadar. Nah, maka ini tidak sah wudunya karena orang tidur tidak punya niat. Pertanyaannya, niatnya untuk apa niatnya? Niatnya adalah listibahatis shalah, supaya dia boleh melakukan sholat. Jadi ketika kita berwudu, niatan dalam hati adalah saya mau sholat. Boleh juga niatannya bukan itu, tapi niatannya saya ingin melenyapkan hadas saya. Karena kita ketika sudah punya hadas, ya sudah batal, maka tidak boleh sholat. Nah, maka boleh juga niatannya salah satu dari dua tadi. Ya. Boleh niatan untuk sholat, boleh niatan untuk melenyapkan hadas. Inilah kewajiban-kewajiban wudu. Sehingga apa yang tidak disebutkan di sini itu semuanya tidak wajib. Contohnya apa? Contohnya bersiwak sebelum wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berwudu biasanya bersiwak. Tasawwaka qabla ayyatawadda. Adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu yatasawwak, beliau itu bersiwak qabla ayyatawadda, sebelum beliau itu berwudu. Nah, ini maktabah Syamilahnya lagi rusak sehingga mencari apapun tidak mau. Nah, caranya ditutup dulu, dibuka lagi. Nah, maka gosok gigi sebelum berwudu itu hukumnya adalah apa? Sunnah, tidak wajib. Seandainya kita langsung berwudu tanpa kita menggosok gigi dulu, tidak ada masalah. Tetapi kalau Nabi SAW tasawwaka, beliau gosok gigi qabla ayyatawadda, sebelum beliau berwudu. Ini dilakukan ketika bangun tidur, baik tidur siang maupun tidur malam. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka beliau sekarang membahas pasal yang kedua, mustahabbatul wudu. Apa-apa yang disunahkan dalam wudu. Kalau pasal sebelumnya tadi adalah kewajiban-kewajiban dalam wudu. Nah, sekarang sunnah-sunnah dalam wudu. Beliau mengatakan wa yustahabbu, dan disunnahkan at-tatslits, mengulang 3 kali, fi ghairi ra'si, pada selain kepala. Jadi berkumur-kumur sunnahnya 3 kali, membasuh wajah sunnahnya 3 kali. Kecuali kepala, ya. Kepala ini karena tidak dibasuh tapi hanya diusap, maka sunnahnya hanya 1 kali. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi mengusap kepala 3 kali, itu hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud, sehingga tidak usah diamalkan. Jadi saya ingin menegaskan berkali-kali, hadis yang dhaif tidak usah diamalkan. Kita mengamalkan hadis-hadis yang apa? Sahih. Kemudian yang kedua disunahkan juga wa italatul ghurrati, meluaskan cemerlangnya wajah, wa tahjil, dan meluaskan cemerlangnya tangan dan kaki. Maksudnya adalah kewajiban kita membasuh tangan itu hanya sampai siku-siku ini. Tetapi kalau kita pegang siku-siku dengan telapak tangan, otomatis tambah sedikit. Nah, tambahan ini enggak wajib. Yang wajib pada siku-sikunya saja. Nah, tambahnya sedikit, ini tambahnya adalah sunnah saja. Nah, ketika kita tambahkan sedikit begini, yang sunnah ini nanti akan menyebabkan cemerlangnya tangan kita nanti di akhirat. Karena siapa yang berwudu di dunia, maka nanti anggota tubuhnya cemerlang, bersinar-sinar di akhirat. Kemudian sunnah yang ketiga adalah taqdimus siwak, mendahulukan siwak. Maksudnya bersiwak sebelum wudu, tadi dalilnya sudah kita tampilkan. Yang keempat, ghuslul yadaini, membasuh kedua telapak tangan, ila rusghaini, sampai kedua pergelangan, sampai pergelangan. Thalathan, 3 kali, qabla syuru'i, sebelum memulai, fi ghuslil a'dha'il mutaqaddimah, dalam membasuh anggota-anggota wudu yang tadi. Jadi ringkasnya, sebelum wudu ada 2 yang sunnah, ada 1 yang wajib. Yang sunnah adalah bersiwak
dan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang wajib adalah membaca bismillah. Tapi wajibnya bagi orang yang ingat saja. Siapa yang tidak ingat maka tidak berdosa dan wudunya tetap sah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a, tidak ada wudu, liman lam yadhkur ismallahi alaihi, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Maksudnya tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah sebelum wudu. Nah, maka harus membaca bismillah sebelum wudu. Bukan bismillahirrahmanirrahim ya, tapi bismillah, dah, titik. Tidak pakai ar-rahmanirrahim karena memang Nabi mengajarkannya seperti itu. Kemudian pasal berikutnya, ini pembatal-pembatal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Beliau mengatakan fi nawaqidil wudu, pembatal-pembatal wudu. Wa yantaqidu, dan wudu itu batal dengan sebab apa? Satu, bima kharaja, dengan apapun yang keluar, minal farjain, dari kubul atau dubur, min ainin, baik berupa benda, aurihin, atau berupa angin. Jadi kentut membatalkan wudu, kencing membatalkan wudu, BAB membatalkan wudu, keluar neker, kelereng dari kemaluan membatalkan wudu, karena kelereng termasuk ainin, benda. Jadi apapun yang keluar dari kubul atau dubur ini membatalkan wudu. Memang kalau kita cari dalilnya bahwa keluar kelereng dari kubul membatalkan wudu, nggak ada hadis begitu. Tetapi para ulama menjelaskan seperti ini. Kenapa? Karena kalau angin yang keluar saja membatalkan wudu, apalagi apa? Benda. Nah, maka lebih membatalkan wudu. Kecuali satu, Bang. Kecuali rih atau angin yang keluar dari, mohon maaf, kubulnya sebagian wanita. Sebagian wanita yang sudah berkali-kali melahirkan anak sehingga bagian rahimnya itu menjadi longgar, maka kalau dia berada dalam posisi tertentu, itu akan ada angin dari luar masuk ke dalam tubuhnya lewat lubang itu. Nah, ketika ada angin masuk, maka suatu saat dia kondisi tertentu angin keluar lagi, angin yang masuk tadi keluar lagi. Nah, maka khusus kasus seperti ini para ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Angin yang keluar dari kubulnya itu bukan angin dari dalam tubuhnya, tapi angin dari luar yang masuk kemudian balik keluar lagi. Meskipun ini jarang seorang wanita yang keluar angin dari kubulnya, tapi seandainya ada, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya, ini mungkin terjadinya orang-orang yang sudah melahirkan banyak anak. Satu ibu-ibu melahirkan 12 anak, 12 anak, nah, sehingga sudah longgar farjinya, sehingga menyebabkan keluar masuk angin tadi. Yang kedua, wabima, dan dengan sesuatu yang yujibul ghusla, mewajibkan mandi junub. Misalnya keluar mani, nah ini membatalkan wudu. Misalnya lagi hubungan intim meskipun tidak keluar mani, membatalkan wudu. Yang ketiga, wa naumul muttaji, dan tidurnya orang yang berbaring. Jadi orang kalau tidurnya duduk tegap seperti ini menurut Imam Syaukani tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena kalau duduk posisi tegak duduk begini, ini kalau kentutnya mau keluar, dia natap pada tanah, natap balik lagi, sehingga nggak jadi kentut. Maka kalau tidurnya berbaring itu yang membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya duduk seperti ini, maka tidak membatalkan wudu. Ada hadisnya, kata kuncinya as-sah. Al-ainu, mata itu, wika usah, adalah tali untuk dubur. Fa idza namatil ain, kalau matanya merem tidur, istatlaqal wika, maka talinya akan lepas. Artinya dia akan kentut dan tidak akan terasa. Tapi itu tadi ya, tidur yang berbaring menurut Imam Syaukani rahimahullahu taala. Nah, kita sekarang ini mempelajari kitab tulisan Imam Syaukani. Nah, maka kita jelaskan sesuai apa yang beliau tulis di sini.
Kemudian yang keempat, aklu lahmil ibil, memakan daging onta. Ini membatalkan wudu. Jadi satu-satunya makanan yang membatalkan wudu hanya daging onta saja. Daging kambing, daging ayam, daging kelinci, semua itu tidak membatalkan wudu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah kami harus wudu dari sebab makan daging onta? Beliau mengatakan, tawaddau wudulah min luhumil ibil, dari sebab makan daging onta. Wala tatawaddau, tidak usah berwudu, min luhumil ghanam, dari sebab memakan daging kambing. Sallu fi marabidil ghanam, boleh salat di kandang-kandang kambing. Zaman dulu belum banyak masjid, maka salatnya cari tempat yang longgar. Nah, di kandang kambing longgar. Wala tusallu fi mabarikil ibil, jangan salat di kandang-kandang onta. Hadis riwayat Muslim sahih. Mungkin bertanya, kenapa daging onta menyebabkan batal sementara yang lainnya tidak? Ada hadis mengatakan bahwasanya onta diciptakan dari setan. La tusallu fi a'tanil ibil, jangan salat di tempat-tempat onta. Fa innaha khuliqat minasyayatin, karena onta diciptakan dari setan. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Jangan salah paham, bukan berarti bahwasanya onta itu anaknya setan karena diciptakan dari setan, bukan. Tapi karena ada kemiripan dengan setan, yaitu apa? Mudah mengganggu. Nah, sehingga jangan sholat di sampingnya onta atau di kandang onta, nanti akan terganggu oleh onta-onta yang ada di situ. Ya. Apakah dia meringkik, apakah dia menggigit dan sebagainya. Kemudian yang kelima, wal qai, dan muntah, wa nahwihi, dan semisalnya. Semisal muntah, misalnya gumoh. Kita mengenal dalam bahasa Jawa ya, gumoh. Itu bukan muntah tapi mirip dengan muntah. Nah, itu menurut beliau membatalkan wudu. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari beliau muntah. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qa'a, beliau suatu hari muntah, fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Nah, perbuatan ini beliau muntah kemudian wudu, ini dipahami oleh Imam Syaukani berarti muntah membatalkan apa? Wudu. Meskipun masalah ini masih diperselisihkan ulama ya, tetapi lebih bagusnya kalau kita ingin hati-hati, maka ketika kita muntah kita ulangi wudu lagi saja, supaya sama dengan perbuatan Nabi ya. Nabi setelah muntah kemudian wudu ya. Meskipun ada juga yang mengatakan ini tidak menunjukkan batal, Nabi hanya ingin mengulangi wudu saja, tetapi tidak menunjukkan batalnya wudu. Nah, ini saya tampilkan di sini pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahwa wudu batal dengan muntah. Al wudu minal qai, wudu batal karena muntah, warru'af, juga karena mimisan, keluar darah dari hidung. Wa huwa qaulu Sufyan Ats-Tsauri, ini pendapatnya Imam Ats-Tsauri, Imam Ibnu Mubarak, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat laisa fil qai'i warru'afi wudu'un, tidak wajib wudu apabila muntah atau mimisan. Itu adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i. Nah, kita orang Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'iyah. Makanya kita tidak mengatakan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi, untuk kehati-hatian lebih bagusnya kalau kita muntah kita berwudu lagi supaya sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang dhaif Pak, yang juga menunjukkan bahwasanya muntah itu membatalkan wudu. Tapi karena hadisnya dhaif, maka biasanya tidak dijadikan dalil untuk masalah ini. Tapi saya ingin menampilkan di sini supaya tahu saja bahwa ada hadis tersebut. Man asabahu qai, barang siapa yang muntah, au ru'af atau mimisan, au qalas atau gumoh, au madhyun atau keluar madhi, fal yang sharif, hendaklah dia keluar dari salatnya karena batal salatnya,
falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Tsumma liyabni ala salatihi, kemudian silahkan dia melanjutkan salatnya. Jadi misalnya tadi sudah 2 rakaat nih, kurang 2 rakaat lagi. Nah, maka dia keluar untuk wudu, tapi nanti lanjut lagi 2 rakaat saja, nambah 2 rakaat. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, tapi dengan syarat tidak boleh bicara, nih. Karena kalau bicara jadi batal salatnya. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh Imam Syafi'i. Ya, karena itu ringkasnya, wudu tidak batal karena muntah menurut mazhab Syafi'i, tetapi wudu menyebabkan apa? Batal. Wudu adalah batal apabila muntah menurut Imam Syaukani rahimahullahu taala. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Syaukani, yaitu wudu menyebabkan menjadi batal karena muntah, maka hendaklah kita berwudu kemudian kita mulai sholat dari awal lagi. Nah, kalau kita meyakini pendapat mazhab Syafi'i, kita boleh melanjutkan sholatnya. Seandainya muntahnya hanya sedikit, bisa dibersihkan dengan kain, dengan baju, kita bersihkan, kemudian lanjutkan sholat. Kalau memang bisa, tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir, wa massidz dzakar, menyentuh zakar. Menyentuh zakar apabila tangannya langsung menyentuh tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang, misalnya kita menyentuh di balik celana dalam, karena gatal, kemudian digaruk, maka ini tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Ini tidak menyentuh. Ini ada pembatas antara tangan dengan kemaluan kita. Maka yang dimaksud menyentuh itu adalah menyentuh secara langsung. Tetapi menurut pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama, menyentuh zakar ini ada 2 macam. Apabila menyentuhnya dengan syahwat, maka ini membatalkan wudhu. Tetapi kalau menyentuhnya tanpa syahwat, maka ini tidak membatalkan wudhu. Misalnya seseorang gatal kemaluannya, kemudian dia garuk, ini menyentuhnya tanpa syahwat sama sekali, tapi karena gatal, maka ini tidak batal wudhunya. Tapi ketika ada syahwat, kemudian tangannya rogoh-rogoh, itu apa? Batal wudhunya. Karena itu jangan menyentuh kemaluan, ya, apabila syahwatnya naik, ya, karena akan membatalkan wudhu. Kenapa para ulama mengatakan seperti itu? Karena ada 2 hadis. Yang satu mengatakan menyentuh zakar itu batal wudhunya, yang satu mengatakan menyentuh itu tidak batal wudhunya. Padahal 2 hadis ini sama-sama sahih, maka harus dikompromikan. Nah, komprominya ketemunya gimana? Kalau syahwat maka batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Mari kita lihat hadisnya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Dari Busrah, ini seorang sahabat Nabi yang perempuan. Dia mengatakan, Rasulullah bersabda, man massa, barang siapa yang menyentuh dzakarahu, zakarnya, falyatawadda, hendaklah dia berwudu lagi, alias batal wudunya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Maka ini hadis riwayat sahabat wanita menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan batal wudunya. Tapi hadis berikutnya diriwayatkan oleh Talqin. Ini seorang sahabat Nabi laki-laki. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah." Ada orang menyentuh zakarnya padahal di tengah-tengah salat. Alaihi wudu, apakah wajib ulangi wudunya? Jadi mungkin dia pakai sarung, nyamuknya masuk ke dalam, Mbak. Gigit, gatal. Maka dia sentuh, gatal, digaruk. Apakah batal atau tidak? Maka Nabi SAW bersabda, la, tidak batal. Innama tiada lain huwa, kemaluan itu bad'atun minka, anggota tubuhmu. Artinya sebagaimana kalau kita menyentuh telinga kita karena gatal misalnya, tidak membatalkan wudu, maka kalau menyentuh kemaluan karena gatal juga tidak membatalkan wudu. Apa bedanya antara kemaluan dengan telinga? Sama-sama anggota tubuh kita. Maka adil, kalau menyentuh telinga tidak batal wudu, maka menyentuh kemaluan juga tidak batal wudu. Nah, maka 2 hadis ini sama-sama sahih, dikompromikan, berarti kesimpulannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kita buka untuk tanya jawab.